got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Baiklah, saya akan menjelaskan buku tentang metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama, definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana penelitian memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya. Berikut adalah beberapa definisi penelitian kualitatif yang didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut beliau, mendefinisikan peneliti kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Mulyana, mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Selanjutnya, tahap penelitian kualitatif. Terdapat perbedaan prosedur pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didesain secara fleksibel, longgar, dan tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi pada kemungkinan ketiga seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan. Jika apa yang direncanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan, sehingga penelitian harus mengubah total proposal atau judul penelitian. Namun jika terjadi kemungkinan kedua, yaitu masalah yang dijumpai di lapangan berkembang dari masalah sebelumnya, maka salah satu hal yang dapat dilakukan peneliti adalah menyempurnakan judul penelitian. Meskipun demikian, langkah-langkah penelitian tetap harus dirancang untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif juga melalui tahapan-tahapan tertentu. Setidaknya terdapat 3 tahapan utama penelitian kualitatif menurut Siono, yaitu 1. Tahap deskripsi atau orientasi. Penelitian mendeskripsikan informasi yang diperolehnya, yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara sepintas. Tahap ini merupakan tahap awal mendeskripsikan informasi yang diperolehnya secara sepintas. Peneliti mendeskripsikan secara singkat sebagai orientasi awal terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh subjek yang diteliti. 2. Tahap reduksi. Penelitian melakukan proses reduksi informasi atau mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi atau orientasi untuk difokuskan pada masalah tertentu. 3. Tahap seleksi. Peneliti menguraikan masalah sebagai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah tersebut. Hasil yang diperoleh adalah berupa tema-tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menjadi suatu pengetahuan atau bahkan teori baru. Hasil dari penelitian kualitatif dapat juga dijadikan hipotesis untuk penelitian kuantitatif pada penelitian. Selanjutnya, dimensi penelitian kualitatif. Terdapat beberapa istilah atau sebutan lain untuk penelitian kualitatif, yaitu disebut juga sebagai penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode postpositivistik. Berikut ini adalah karakteristik penelitian kualitatif. 1. Berpola pikir induktif atau empiris rasional atau bottom up. Pola pikir induktif merupakan dasar penelitian kualitatif. Pola pikir ini sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory. Teori yang dihasilkan tersebut merupakan teori yang berasal dari data, bukan dari hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Hasil penelitian grounded theory adalah teori yang bersifat generating theory dan merupakan teori substansif.
2. Mengutamakan perspektif. Penelitian kualitatif sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan partisipan subjek. Peneliti mendeskripsikan hasil persepsi dan pemaknaan informasi dari sudut pandang partisipan atau subjek yang diteliti sedemikian hingga menemukan fakta fenomenologi. 3. Rancangan penelitian fleksibel. Penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian yang fleksibel, artinya rancangan penelitian yang digunakan dapat berkembang atau bahkan berubah selama proses penelitian. Dengan demikian, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang digunakan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian. 4. Bertujuan mencari makna penelitian. Kualitatif bertujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, dan menemukan kebenaran empiris, sensual maupun empiris logis. Data yang dihasilkan dimaknai dan diuji kredibilitasnya dengan banyak cara. Salah satunya adalah menelaah dan data yang diperoleh dari berbagai sumber ke makna yang sama. 5. Fleksibel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kualitatif fleksibel dalam perancangan. 6. Bersifat fenomenologis. Penelitian kualitatif memegang prinsip fenomenologis dalam pengumpulan data. Artinya peneliti memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. 7. Peneliti merupakan instrumen utama. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena peran penelitian sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang sedang diteliti. 8. Proses analisis data berkesinambungan. Analisis data dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Hal yang dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, menghasilkan temuan baru, dan menemukan masalah baru sebagai peluang pengembangan penelitian. 9. Hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi dan interpretasi data dari sebuah konteks dan situasi tertentu. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif berdasarkan kegunaannya di bidang pendidikan yaitu 1. Mendeskripsikan proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilakukan lebih lanjut sebagai bahan untuk mengenali dan menemukan kekurangan atau kelemahan sebuah di fenomena bidang pendidikan sehingga dapat diupayakan penyempurnaannya melalui temuan dalam penelitian kualitatif. 2. Menganalisis data dan menafsirkan temuan fakta, gejala, masalah, dan peristiwa yang sedang terjadi di lapangan secara alami pada konteks waktu tertentu. 3. Menyusun hal-hal yang berkenan dengan konsep, prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan secara induktif untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya, data penelitian kualitatif. Menurut Siono, terdapat 4 teknik dalam pengumpulan data kualitatif yaitu 1. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian zuriah. Kegiatan observasi pada hakikatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut zuriah, wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut zuriah, bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi, dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan, aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.
Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 4. Triangulasi. Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel dengan data lain. Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi, yaitu triangulasi peneliti, triangulasi metode atau teknik, triangulasi sumber atau data, dan triangulasi teoritis. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang buku metode penelitian kualitatif. Bila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.